Kementerian Agama hadir. Bukan hanya masalah keagamaan saja, tetapi semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat adalah 1.300 sekian. Itu yang sudah diangkat negeri. Sekolah yang murah, VS dengan prestasi. Murah VS prestasi. Yang kedua, sekolah mahal VS prestasi. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kembali saya Yanuar Adi hadir untuk menemani Anda. Kali ini kita ada di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Kali ini saya tidak sendirian, bersama dengan kita pada podcast kali ini sudah hadir Bapak Ibnu Asaduddin selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Ibnu? Sehat, Tarik Mase. Sehat, Tarik Mase. Jumpa lagi Pak. Baik Pak, untuk edisi kali ini kita akan membahas seputar tenaga pendidik guru agama Pak, di Kabupaten Banyumas Pak. Mungkin sebelumnya bisa disampaikan Pak, ada berapa sih jumlah guru agama baik di MI, MTS, MA atau mungkin yang ada di instansi kependidikan lain yang ada di Banyumas yang di bawah Kementerian Agama ini? Oke, Tarik Mase. Tarik. Para pemirsa RRI Purwokerto dimanapun berada, Kementerian Agama hadir. Bukan hanya masalah keagamaan saja, tetapi semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan keagamaan. Nah, di Kementerian Agama ini mengelola dua nih ya. Yang pertama adalah guru-guru yang pengangkatannya ada di wilayah Kementerian Agama. Ini ada di RA, ada di madrasah, MI, MTS, MA. Jumlah guru yang honorer ini sekitar 3.045 honorer loh ya. Kemudian yang kedua, guru-guru yang ada di wilayah dinas pendidikan disebut dengan guru pendidikan agama yang ada di TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau yang di dinas pendidikan ini pengangkatannya ada di dinas, tetapi pembinaannya ada di Kementerian Agama. Dan yang di Kementerian Agama dari RA sampai Madrasah Aliyah ini ada dua jenis Mas. Yang pertama adalah bekerja sebagai guru honorer yang ada di madrasah negeri. Min, MTS negeri, MAN. Ada 9. Dan yang jauh lebih banyak adalah di madrasah swasta. RA swasta, madrasah ibtidaiyah swasta, MTS swasta dan MA swasta yang sampai hari ini pengangkatan CPNS P3K melalui jalur yang khusus itu hanya diperuntukkan bagi madrasah-madrasah negeri. Makanya ada kendala di kita, jadi jumlah 3.045 itu tersebar di madrasah negeri dan swasta itu Mas. Iya, itu yang honorer ya Pak ya. Kalau yang sudah diangkat menjadi P3K atau mungkin PNS berapa? Kalau yang di Kementerian Agama 2023 data terakhir yang guru nih ya, guru dan non guru kan ada dua nih. Tenaga pendidik adalah guru dan tenaga kependidikan adalah TU ya. Ini sekitar data terakhir adalah 1.300 sekian. Itu yang sudah diangkat negeri. Kemudian P3K yang terbaru kemarin ini sudah ada dua angkatan ya. Angkatan pertama sekitar di Banyumas itu 75 dan yang terbaru adalah sekitar 85 sekitar itu. Iya, berarti berdasarkan perbandingannya ini masih banyak yang belum diangkat ya Pak ya? Jauh lebih banyak yang belum jadi PNS maupun P3K. Jauh lebih banyak. Nah, mohon maaf Pak, jika seperti itu terkait kesejahteraannya bagaimana Pak yang masih honorer? Oke, kalau yang ada dua tadi ya, ada yang di madrasah negeri. Jadi di madrasah negeri itu dibayar negara. Apa yang disebut dengan DIPA. Dan dia harusnya dibayar melalui sistem OMR. Tetapi tergantung kekuatan Kementerian Agama. Kemudian yang kedua bisa dibayar melalui BOS. Ya, karena di madrasah itu ada namanya BOS, di RA ada namanya POP. Kemudian juga dibiayai melalui komite. Jadi kalau dari negara belum sesuai UMR maka dia akan ditopang melalui BOS dan melalui komite. Maka insya Allah UMR, tetapi jumlahnya juga
terbatas. Nah, sementara yang di swasta ini, maka dia menjadi tanggung jawab yayasan. Walaupun dari Kementerian Agama ada dua juga nih. Kita namanya bukan honor, tetapi dibayar melalui tunjangan. Apa yang disebut dengan tunjangan profesi guru ya. Dan juga bisa dibiayai melalui BOS. Kekurangannya atau bahkan mungkin lebih besar yang dari komite, gitu yang honorer. Dan jumlahnya jauh lebih besar, 3.045 dibandingkan tadi ya, 1.000 sekian gitu. Iya, terkait dengan rekrutmen sendiri Pak, saat ini kan sedang banyak kementerian yang membuka rekrutmen untuk P3K ataupun CPNS. Dari Kementerian Agama sendiri seperti apa? Oke, di Kementerian Agama ada dua sistem Mas. Yang pertama adalah CPNS, ya. Nah, CPNS ini kebanyakan di Kementerian Agama adalah untuk perguruan tinggi, dosen. Nah, yang kedua, program yang kedua adalah P3K. P3 itu tersebar se-Indonesia. Jadi kalau di Kementerian Agama ini adalah orang Jakarta yang ditaruh di daerah. Sehingga program rekrutmen itu bukan wilayah Kementerian Agama, kabupaten atau provinsi, tetapi menjadi wilayah pusat. Formasi yang 2023 untuk dosen sekitar 47-an. Tersebar di berbagai universitas negeri. Kalau di Purwokerto di UIN ya, atau perguruan tinggi Islam negeri. Kemudian yang P3K sekitar 4.076-an. Dan itu sudah jelas formasinya untuk apa, untuk guru apa, mapelnya apa, tetapi tidak menyebut Banyumas. Dia hanya global saja untuk Jawa Tengah sekian. Itu Mas Jan. Iya, di Jawa Tengah berarti berapa Pak? Di Jawa Tengah sekitar 1.500-an. 1.500. Karena jumlah penduduknya lebih banyak di Jawa Tengah. Iya. Secara umum Pak, bagi mungkin warga masyarakat yang ingin mencoba untuk mendaftar di proses rekrutmen ini, persyaratannya seperti apa? Oke, yang pertama Kementerian Agama mengeluarkan pengumuman resmi. Tapi pengumuman resmi ini juga dari Jakarta ya. Jadi pengumuman resmi itu bisa dilihat di web Kementerian Agama, bisa dilihat di TikTok Kementerian Agama, di Facebook dan di IG. Jadi di situ sudah ada link ya, CASN. Tes itu ya. Kemudian yang kedua juga P3K. Bisa klik sendiri di media-media yang ada di kita, dan itu terbuka untuk umum. Tidak ada apa istilahnya itu kolusi, tidak ada faktor kedekatan, tetapi keaktifan para calon-calon tadi dalam membuka link-link tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua nih sistem di masing-masing pendaftaran. Yang pertama yang CPNS ya. Yang CPNS itu ada dua pilihan formasi umum, siapapun boleh daftar. Yang kedua khusus, yang prestasi. Apa itu prestasi? Nilai. Jadi hitam di atas putih kan bisa diketahui melalui nilai ya. Nah nilai itu berarti komlot atau apalah, itu yang dosen. Kemudian yang kedua, yang formasi P3K juga ada dua teknis. Yang pertama adalah yang umum. Umum itu berarti yang bersangkutan belum bekerja di kementerian. Siapa saja boleh daftar. Kemudian yang khusus adalah yang sudah Wiyata Bakti atau sudah honorer. Ini juga ada dua sistem. Sistem pertama yang pada saat pendataan BKN 2007 dulu, dia masuk dilolos ya, di kriteria 1, kriteria 2, tetapi belum diangkat. Jadi berkas sudah ada di BKN, tetapi sampai hari ini belum diangkat sebagai CPNS maupun P3K, itu tinggal ngambilin. Kemudian yang kedua, yang Wiyata Bakti sampai dengan sekarang, tetapi belum terdaftar di BKN 2007. Iya. Jadi masyarakat perlu jeli juga ya Pak ya, karena ada beberapa pilihan. Jadi yang honorer belum terdaftar, ya jangan daftar di K1 K2. Dan K1 K2 daftarnya jangan di yang umum, jadi sudah ada pilihan masing-masing. Iya, kembali ke masalah guru agama ini Pak. Seperti apa Pak upaya dari Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Banyumas Pak untuk meningkatkan kesejahteraan para guru agama ini, khususnya yang masih honorer Pak? Oke, yang pertama tentu setiap tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, berdasarkan data di perencanaan kita,
tentu akan ngitung. Sehingga pada saat 1 tahun sebelumnya ada namanya program penganggaran. Kita hitung betul yang di negeri itu berapa, yang di swasta berapa. Maka kita ajukan namanya program perencanaan penganggaran 1 tahun berikutnya berdasarkan data yang ada di kita. Kalau khusus guru, maka kita ambilkan dari sistem aplikasi namanya EMIS. EMIS itu pendataan secara online, secara aplikasi. Maka ngambil dari data itu tidak bisa dibohongi. Ini belum Wiyata Bakti, tetapi sudah dibuat surat keterangan. Ada di data kita, tentu akan kita tolak secara otomatis. Nah, berdasarkan data itu maka Kementerian Agama menganggarkan. Yang pertama tadi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, anggaran melalui negara. Berarti namanya kalau dulu itu PPNPN ya, atau namanya Pramubakti. Dia dianggar sesuai dengan kemampuan yang ada di Kemenak. Yang kedua, penganggaran guru-guru itu melalui perencanaan jumlah guru melalui BOS. BOS ini ngambil dari mana? Ngambil dari jumlah siswa. Maka tentu anggaran-anggaran ini yang bisa mengelola dalam masing-masing madrasah, bukan kementerian. Jadi kementerian hanya gelondongan saja berdasarkan jumlah siswa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga kemudian mensupport masing-masing madrasah melalui komite agar kesejahteraan guru-guru ini juga ditingkatkan melalui anggaran-anggaran yang ada di mereka. Kemudian negara juga hadir melalui pendaftaran namanya guru profesional yang disebut tunjangan profesi guru atau TPG. Kalau yang bahasa Banyumasan disebut sertifikasi. Tetapi itu juga berdasarkan statusnya, ada 2 status Mas. Sertifikasi reguler 1 bulan hanya 1.500.000. Tunjangan bukan honor ya, karena honor kan kewajiban komite ya. Kemudian yang kedua impasing. Impasing itu honorer yang sudah TPG tetapi disesuaikan dengan golongan. Jadi non PNS pun di TPG dihitung sesuai dengan golongan 3A, 3B, 3C, tentu berbeda-beda. Itu kesejahteraan yang di kita. Kemudian bagi yang tidak mendapatkan itu masih ada 2 lagi Mas. Yang pertama adalah insentif. Insentif itu per bulan. Honor ya bukan, tunjangan juga bukan. Tetapi kita berikan sekitar 250.000 data terakhir. Masih ada lagi Mas. Apakah kemudian Banyumas hadir bukan berdasarkan skala nasional melalui UPZ, unit pengelola zakat. Jadi di gaji-gaji pegawai negeri itu kemudian kita potong untuk zakat 2,5%. Kegunaannya diantara untuk 8 asnaf, utamanya adalah guru sakit, rumah yang tidak layak, biaya pendidikan ya, yang SMA masuk ke S1. Itu kehadiran Kementerian Agama secara nasional maupun secara lokal Kabupaten Banyumas. Iya ya. Tadi Bapak menyebutkan terkait dengan anggaran dari komite Pak. Beberapa waktu lalu udah agak lama sih kan viral tuh Pak yang mantan gubernur kita Pak Ganjar yang mencopot kepala sekolah itu. Di Banyumas seperti apa Pak? Mungkin apakah ada komite-komite yang setelah itu tidak lagi kayak semacam apa sih iuran atau apa? Jadi dulu ada istilah begini, sekolah yang murah, VS dengan prestasi, murah VS prestasi. Yang kedua, sekolah mahal VS prestasi. Logika berpikir kita bahwa sekolah yang mahal prestasinya pasti jauh lebih bagus dibanding yang murah. Itu yang pertama. Tetapi negara itu tidak boleh mendikotomi orang kaya dan orang miskin. Nah kalau orang kaya dan orang miskin dibedakan, berarti orang miskin mutunya pasti akan rendah. Oleh karena itu melalui gubernur Pak Ganjar Pranowo mengeluarkan kebijakan sekolah gratis itu ya. Bukan kemudian bahwa sekolah itu gratis beneran, tetapi negara hadir menganggarkan 20% untuk sekolah tersebut. Terutama yang negeri. Maka kalau yang negeri kebutuhannya adalah ditanggung oleh yang pertama dari BOS tadi. Kemudian ada dari BOS ini kan berarti di Jakarta ya. Kemudian dari BOSDA namanya. BOSDA itu berarti anggaran dari gubernuran. Kemudian yang ketiga kewajiban pembiayaan juga ditanggung oleh kabupaten. Jadi dari negara, provinsi, kemudian kabupaten. Masih ada lagi Mas, pembiayaan itu ditanggung oleh masyarakat.
tentu setiap sekolah atau madrasah sudah menganggarkan. Tetapi karena setiap sekolah kan punya visi ya, akan dibawa kemana nih mutu kita. Dari berbagai program yang untuk meningkatkan mutu, tentu ada yang tidak ter-backup oleh 3 sumber tadi. Maka itu menjadi kewajiban komite. Artinya apa? Boleh saja, terutama madrasah nih, karena madrasah belum mendapatkan bantuan yang optimal dari gubernuran. Kalau SMA, SMK ada. Kalau SD, SMP ada, tetapi di Kementerian Agama belum, dari pemerintah daerah. Maka tentu berbeda juklak dan juknisnya. Hanya saja ada rambu-rambu bahwa pendidikan ini untuk semua, bukan untuk miskin dan untuk kaya. Maka miskin pun juga harus sekolah. Maka ketika sudah diputuskan ABC-nya berapa, ada namanya program subsidi. Contoh keputusannya iuran. Iuran kan tidak dilarang. Yang dilarang adalah iuran ilegal apa pungli itu ya. Nah kan sesuai dengan kesepakatan dan tidak melanggar norma-norma yang ada. Nah tentu gubernur bisa memecat si A si B karena dia sekolah negeri, sudah ditanggung semua. Tetapi kalau kemudian SMA, SMK mengeluarkan program ya tentu berdasarkan kesepakatan yang tidak memberatkan. Kalau yang tidak mampu pakai subsidi, surat keterangan tidak mampu. Atau bahkan biaya pendidikan itu bukan hanya negara dan masyarakat, tetapi juga pelaku-pelaku usaha. Tentu pelaku-pelaku usaha yang bisa mendukung, contoh kayak Jarum ya tidak boleh rokok maksudnya itu ya. Kan ada susu dan lain sebagainya itu. Nah kalau ini sudah bergerak semua, maka tidak ada kemudian orang miskin dan orang kaya, yang adalah pendidikan untuk semua. Oke, siap, baik. Satu lagi Pak Ibnu, mungkin ada pesan atau imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat atau mungkin guru-guru honorer nih Pak, karena terkait dengan tema kita kan guru agama. Ya. Yang pertama tentu negara berterima kasih ya kepada para guru honorer yang mereka itu tidak ngitung Mas gajinya berapa. Dan mereka sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Bahkan biasanya rata-rata guru honorer itu jauh lebih aktif dibanding yang PNS, karena pola pikir mereka adalah kalau yang PNS kan sudah pasti ya. Nah, PNS ngomong kamu tuh yang belum PNS bergerak dengan cepat. Maka tentu saya sebagai pribadi dan atas negara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dengan doa mudah-mudahan selalu sehat dengan kondisi honorer masing-masing. Kemudian terus berkomunikasi, berkoordinasi, membaca peluang yang ada di kita, dan tentu berkat mereka lah rakyat Banyumas pintar-pintar. Selamat untuk guru honor yang ada di Banyumas. Mudah-mudahan peraturan-peraturan yang ada di negara ini bisa mengakomodir keinginan, kemudian harapan dari guru-guru honorer untuk diangkat CPNS maupun P3K. Baik itu melalui jalur CPNS, baik itu melalui jalur K1, K2 maupun jalur-jalur umum. Tetapi tetap semangat, karena sekali lagi guru-guru honorer itu tujuan utamanya adalah bukan untuk uang. Walaupun uang itu penting ya, tetapi tujuan mereka sangat mulia adalah tafaqquh fiddin, mencerdaskan bangsa di dalam mengajarkan agama. Itu Mas Januar. Oke, baik, terima kasih Pak Ibnu Hasanuddin atas kesempatannya dan ditunggu untuk kehadiran di podcast yang akan datang Pak. Di apa tadi Mase itu? Tarik Mase. Tarik Mase terus. Oke, dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Ibnu. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia obrolan kita pada podcast Tarik Mase hari ini seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Saya Yanuar Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik Mase. Tarik Mase.